Ya, langsung saja. Sekarang kita persilahkan kepada Ustazah Uin Astuti SPD untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, silahkan saja. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan semesta alam dengan segala isinya, makhluknya, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, dan kepadanya lah kita kembali. Wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin. Hanya kepadanya lah kita meminta tolong, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, sahabat, juga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Kepala SMP Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, yang terhormat Ustadz, Ustadzah, dan seluruh sivitas SMP plus Citra Madinatul Ilmi, juga kepada anak-anak peserta didik yang Ustadzah sayangi, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ya, alhamdulillah, hari ini temanya anjuran dan hikmah makan sahur. Nah, jadi alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki puasa yang kelima. Itu artinya kita sudah 5 kali bangun untuk makan sahur. Ya. Nah, jadi di dalam Ramadan ini memang ada beberapa ibadah yang perlu diperhatikan saat kita melakukannya. Bahkan ada yang namanya ibadah itu tidak hanya nikmat, tapi dia juga menyehatkan dan menguatkan untuk tubuh kita. Nah, dalam hal ini adalah makan sahur. Nah, jadi Ramadan ini kita dipilih Allah menetapkan 1 bulan. Di dalam 12 bulan itu, dalam 1 tahun Allah menetapkan 1 bulan, yaitu Ramadan, yang berfungsi untuk kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang muslim menganggap atau beranggapan bahwa Ramadan itu seperti penjara. Karena memang kita diperintahkan bahwa di dalam Ramadan itu untuk menahan dan mengendalikan nafsu kita. Biasanya kita 11 bulan yang lalu makan bebas, kapanpun kita, terus kadang mata kita tidak terkontrol, mulut kita, telinga kita mendengar hal-hal yang kurang bermanfaat, maka di bulan ini Allah jadikan, Allah tetapkan Ramadan ini rahmatan minallah, bulan yang dirahmati oleh Allah, di mana kita diajarkan untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Makan kita harus dijaga, pandangan kita, pendengaran kita, juga mulut kita. Nah, jadi Allah menetapkan 1 bulan penuh ini untuk kita bisa membersihkan. Jadi di dalam tubuh-tubuh kita ini
menurut penelitian itu karena 11 bulan kita makan jar orang Banjar itu bebarang aja. Nah, apapun kita makan, kita masuk dalam mulut, masuk ke dalam lambung, dicerna. Nah, itu sebenarnya ada banyak kotoran-kotoran yang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, maka di sini Allah menetapkan 1 bulan penuh untuk kita berpuasa yang fungsinya adalah untuk membersihkan. Selain terakhir, jangan sampai kita ragu-ragu. Nah, jangan merasa belum lagi, kata Ustazah Wiwin, sunnahnya mengakhirkan sahur, lalu kena kita bangun, kayaknya sampai azan. Nah, jangan sampai seperti itulah. Jadi setel alarmnya betul-betul, terus pastikan itu memang sudah pas, kita menyiapkan makanan, kita makan, ada sampai bentrok, ada sampai kelewat dari azan subuh lah. Nah, jadi jangan sampai kita ragu-ragu lah untuk khawatir akan terbitnya waktu fajar. Terus yang kedua, nah hindari begadang. Nah, jadi Ustazah menyadari bahwasanya yang dulu itu merupakan kebiasaan buruk Ustazah, begadang itu, makanya rancak sholat subuh itu terlambat. Jadi mengkodo jadinya. Jadi karena sekarang sudah tahu, nah diubah mindsetnya, diubah kebiasaannya. Jadi hindari begadang lah. Jadi mulai sekarang di bulan puasa ini kita melatih diri untuk menahan mulut kita dari gibah, mata kita dari melihat yang tidak diperbolehkan, telinga mendengar yang tidak baik. Jadi harus ditahan semuanya lah. Jadi begadang itu boleh apabila kita beramalan atau sholat semaman suntuk. Nah, tapi ada juga waktu istirahatnya karena ada hak tubuh. Ada hak tubuh kita untuk beristirahat. Jadi kita misalkan nih 11 bulan yang lalu kita ketujuh nonton Korea sehari misalkan 5 episode. Nah, 5 episode atau sampai bahkan hatam 16 episode. Nah, jadi kita latih. Kita belum bisa menghilangkan kebiasaan nonton Korea karena nonton Korea itu lebih banyak manfaatnya kah atau mudaratnya kah? Menurut Ustazah lebih banyak mudaratnya, Pang. Karena kita melihat aurat lah, terus kita melihat apa lagu-lagu yang tidak berfaedah dan segala macamnya. Jadi bukan tidak boleh nonton Korea, bukan tidak boleh nonton TV, bukan tidak boleh mendengarkan musik. Tapi kita jadi seorang muslim itu harus cerdas menilai waktu. Apakah kalau kita nonton Korea tuh tidak lagi kah yang lebih tinggi nilainya? Misalkan membaca Quran kah? Kita tandingkan lebih tinggi mana membaca Quran lawan nonton Korea? Pasti jauh lebih tinggi nilainya, kebaikannya membaca Quran. Nah, daripada kita menyibukkan diri untuk menonton drama Korea, jadi kita membanyak tadarus Quran kita, yang biasanya sehari kita bisa 1 lembar, sekarang jadi 2 lembar. Yang biasanya hatam 1 tahun, kita bisa menghatamkan di bulan Ramadan ini. Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi kita harus fokuskan diri Ramadan ini, menahan segala apapun yang sudah menjadi kebiasaan 11 bulan yang lalu, dengan memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat fardu kita, memperbanyak amalan sunnah kita, supaya nanti di hari yang fitri kita benar-benar merasakan nikmatnya bulan Ramadan, nikmatnya hasil ibadah kita. Nah, itulah. Terus yang ketiga, tadi kan tipsnya mengakhirkan sahur. Yang kedua, jangan begadang. Yang ketiga itu adalah mempersiapkan makanan. Nah, jadi kan apabila karena ini kita sudah tahu dan ingin menerapkan sunnah Rasulullah mengakhirkan sahurnya tadi, jadi apabila kita khawatir kalau bangun kita kada sempat menyiapkan makanan, maka makanan tersebut bisa dipersiapkan lebih dulu sebelum tidur lah. Jadi bisa dimasak dulu makanannya, terus dimasukkan ke dalam kulkas, terus nanti setelah bangun sahur bisa dihangatkan. Nah, kemudian silahkan disantap. Terus mengenai apa makanan yang terbaik waktu sahur. Nah, dulu salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makanan yang terbaik itu apa saat makan sahur? Terus Rasulullah bersabda,
menjawab, sebagaimana berbuka puasa, bersahur pun kurma itu adalah yang terbaik. Nah, jadi kurma itu bukan hanya baik untuk saat kita berbuka puasa lah, ternyata kurma itu baik untuk kita bersahur. Nah, jadi walau kita yang belum terbiasa sahur makan kurma, kada apa-apa makan nasi, makan wadai, makan kolak, makan segala macam, tapi usahakan ada sebutir kurma. Boleh dimakan sebelum kita makan yang besar-besar ataupun sesudahnya. Kita kan ingin memperbanyak amalan sunnah nih, ingin ittiba, ingin mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu sebaik-baik tauladan. Ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Nah, salah satunya ini, sahur, makan kurma. Sisipkan kurma lah. Bukan hanya makan kurma aja, tapi sisipkanlah kurma saat kita hendak makan sahur. Nah, mungkin itulah tips dari Ustadzah untuk kita menjalankan ibadah puasa pada bulan suci ini. Tentunya kita jika ingin mendapatkan pahala Ramadan, pahala puasa yang sempurna, maka kita harus mengoptimalkan Ramadan ini, mengoptimalkan usaha kita untuk melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, amalan-amalan terbaik yang kita mampu. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Inas, ulun kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin Ustaz ambil alih, kayaknya sepertinya Ustaz Inas lagi di perjalanan karena kita lihat tadi beliau sedang nyetir mobil ya ketika memulai atau membuka kegiatan tausiah hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Wiwin yang hari ini sudah banyak memberikan nasihat atau memberikan tambahan ilmu lagi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dimulai dari sahur hari malam ini. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini langsung bisa kita aplikasikan, langsung bisa kita pakai, karena ilmu yang dipakai itu seperti pohon yang berbuah. Nah, jadi kalau misalkan dapat ilmunya hari ini tapi tidak dipakai, maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita bisa pakai langsung ilmu-ilmu yang sudah dibagikan tadi. Mungkin hari ini cukup. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Wiwin dan kepada seluruh Ustadz-Ustazah, kepada seluruh peserta didik yang terus semangat mengikuti kegiatan pesantren online Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan pesantren online Ramadan ini menjadi titik balik, menjadi hijrahnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah nantinya Ramadan selesai atau Ramadan berlalu. Jadi kita berharap Ramadan tahun ini bermakna dan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sudah kita lalui. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Tetap semangat isi jurnalnya, tetap semangat melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunatnya. Nah, mudah-mudahan nanti di penutupan kita akan
bagikan reward bagi yang terbaik. Terima kasih Ustaz Ustazah. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih Ustaz Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Nah, datang Ustaz Inas.